Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dari Fox Point Indonesia. Dan dengan saya Ahmad Rizali atau Nanang dari NU Circle, The Professional Santri. Apa kabar Mas, sehat kan? Alhamdulillah di rumah terus sehat, Mas. Tapi tetangganya ada yang kena. Sinau kita kali ini mau bahas apa nih Mas? Kita akan bahas tentang kondisi pendidikan dasar, Mas. Karena di situ Dan kita ngambil datanya dari NPD ya, sebuah dashboard milik Kemendikbud yang bagus banget. Bisa dijelasin dikit nggak Mas, NPD itu apa? NPD itu sesuai dengan namanya adalah Neraca Pendidikan Daerah. Neraca ini diadop oleh Menteri zamannya Anies Baswedan itu seperti neraca di keuangan atau akuntansi. Jadi NPD itu kalau kita baca, sebelah kirinya itu adalah masukan atau berapa anggarannya, sebelah kanan itu anggaran itu dipergunakan untuk apa. Dipergunakan untuk apa itu diukur dengan standar SNP, Standar Nasional Pendidikan. Jadi di sana ada kompetensi lulusan, ada guru, mutu guru, ada kualifikasi guru, ada prasarana, dan seterusnya. Yang itu mewakili 8 standar nasional pendidikan. Jadi NPD ini sebetulnya bisa digunakan sebagai alat untuk memonitor, self-monitor, Kemdikbud, juga monitor dari komunitas sekitar. Esensinya NPD itu sebetulnya itu. Jadi benar kata Pak Indra tadi, NPD ini sebuah dashboard yang sangat bagus yang bisa kita kawal bersama-sama sehingga diskusinya tidak kemana-mana. Demikian Mas Indra. Ya, artinya kita punya data yang aktual ya, kondisi pendidikan kita. Nah, bicara spesifik tentang pendidikan dasar, apa Mas yang bisa kita lihat dari NPD yang ada saat ini? Pendidikan dasar itu sangat strategis karena dia fondasi. Ibarat ilmu silat itu kuda-kudanya, Mas. Dan oleh sebab itu, di mana-mana pendidikan dasar itu kuda-kudanya itu lama. Di Indonesia sudah 9 tahun. Sehingga jika kita melihat NPD dan pendidikan dasar di sana SD SMP, kita bisa melihat misalnya yang paling krusial, mutu guru dari uji kompetensi guru. Atau jika kita mau melihat prasarana, kita bisa melihat seberapa tinggi SD atau SMP yang sudah diakreditasi dan seterusnya. Dan NPD ini bisa kita bandingkan data-datanya seperti apa SD, SMP, SMK. Jadi akan terlihat di sana mana jenjang sekolah yang sebetulnya tidak terlalu dipedulikan oleh pemerintahan kita. Sehingga wajar saja jika ternyata yang tidak terlalu dipedulikan itu mutunya buruk toh. Jadi wajar saja kita asumsi seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke program utamanya Presiden kita Pak Jokowi itu kan pembangunan SDM unggul ya, karena katanya kita mau punya bonus demografi dan kita mau menuju kekuatan ekonomi 5 besar dunia ya Mas ya, Indonesia Emas 2045. Itu langkahnya sejauh ini sudah tepat atau menurut Mas Nanang perlu ada yang dibenahi lagi? Langkah membuat rencananya sudah tepat karena dipatok sudah SDM unggul. Persoalannya satu, ketika itu dibuat sebuah rencana, kemudian dipatok dalam sebuah renstra oleh Kemdikbud dari rencana pembangunan jangka menengah itu, ternyata memang juga tidak fokus di pendidikan dasar. Apalagi sekarang, NPD itu kita lihat tidak muncul lagi di 2011 ini. 2009 terakhir-akhirnya kita tidak 2020 nggak keluar ya, 2019 terakhir ya. Nah, 2019 terakhir, 2020 nggak keluar.
Saya tidak tahu apakah karena yang ngurusi itu dibubarkan dan dibuat institusi baru, saya juga tidak tahu. Jika kita melihat data itu, saya yakin pemerintah seharusnya fokus di pendidikan dasar. Fokus itu gurunya diurusi benar, sekolahnya diurusi benar, dan semuanya diurusi benar yang terkait dengan pendidikan dasar. Dalam hal ini SD dan SMP. Tapi kalau kita lihat program-programnya belum mengarah ke sana kan? Kayaknya enggak, memang sepertinya pendidikan dasar khususnya SD tidak menjadi prioritas. Kita kan lihat kalau berdasarkan data NPD ini kayaknya anggarannya paling kecil SD. Nah, ya kan? Sekolah paling banyak rusak, kita bicara baik rusak total maupun rusak berat itu paling banyak, rusak sedang ya paling banyak, dan juga kalau lihat dari hasil uji kompetensi gurunya ya salah satu yang terendah kompetensinya. Jadi kan kita bisa menyimpulkan bukan atau belum menjadi prioritas. Kira-kira gitu nggak, Mas? Iya, betul. Atau karena sejak awal diurusi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Jadi pemerintah pusat seakan-akan bukan urusan saya lah, itu urusan kalian, dan ternyata setelah diserahkan mereka-mereka ini pemerintah kabupaten kota juga tidak fokus di situ. Sekalipun demikian, menurut saya seharusnya kan dengan data NPD pemerintah pusat ngingetin dong. Betul, sepakat. Nah, tugasmu tuh itu. Ini loh datanya. Kalau saya melihat bahkan pemerintah pusat pun juga sejak lama kayaknya fokusnya nggak ke pendidikan dasar, Mas. Kita kan sudah mendengar berapa belas tahun ini maunya vokasi kan, gitu. Seakan-akan didorong ke vokasi semua kan gitu. Menurut saya nggak salah, tetapi apa ya? Jadi kalau fondasinya nggak kuat, pendidikan dasar ini kan memberikan fondasi, gitu. Sedangkan kalau sudah langsung ke pendidikan menengahnya atau bahkan pendidikan tingginya kan kesannya kayak dikarbit gitu. Iya. Bahkan harusnya kita menguatkan fondasinya dulu yang benar-benar kuat kan gitu. Iya, betul. Dan mungkin juga berhubungan dengan politik, Mas. Terusin SD itu kan 6 tahun. Kan? 6 tahun itu kan sudah lewat dari masa jabatan politik kan, baik itu legislatif maupun eksekutif kan gitu. Kan tentunya mereka yang tiap 5 tahun kan pengen yang kelihatan cepat kan gitu. SD kan udah lewat kan gitu. Jadi mungkin ini yang membuat nggak menarik ya buat politikus-politikus kita. Bisa jadi, Mas, namanya dunia politik siasah kan ingin mendapatkan return pada saat mereka memimpin. Tetapi jika dia adalah seorang negarawan yang baik, dia pasti akan memberi fondasi-fondasi untuk penerusnya, dan selalu diingat kok mereka yang memberi fondasi itu. Coba saja misalnya Surabaya. Dan nggak cuma itu, Mas. Kita bicara coba Ibu misalnya saya Surabaya. tuh tahun 2017. Nah. Ya. Lanjut Mas, Surabaya gimana? Nah, coba misalnya Surabaya. Surabaya itu bukan sekedar Bu Risma yang hebat, tetapi sejak zaman Pak Purnomo Kasidi dulu, beberapa kali sebelum Bu Risma itu sudah membuat sebuah ancang-ancang perbaikan yang ada dan diteruskan oleh Bu Risma. Termasuk juga DKI. Jangan nafikan peran-peran dari gubernur sebelumnya. Jika gubernur saat ini hebat, itu bukan karena dia sendiri yang hebat, tetapi kan landasannya sudah ada. Jadi semestinya fondasi itu diletakkan oleh pendahulu-pendahulunya.
Tetapi jika tidak ada yang meletakkan fondasi itu, waduh, gawat Mas. Orang Jawa Ya. sopo mana itu? Nah, kesimpulannya kan memang pendidikan itu adalah sebuah proses yang berkesinambungan kan. Harus dari hulu ke hilir, nggak bisa dipotong-potong kan gitu. Episode 1, episode 2, episode 3 kan nggak bisa gitu. Harusnya berkesinambungan. Nah, saya mau cerita sedikit nih Mas. Tahun 2017 itu saya diundang ke Filipina. Itu waktu itu Bank Dunia paparan tentang kajian mereka. Mereka menyebutnya keterampilan sosial emosional untuk dunia kerja di abad 21. Oh. Jadi ceritanya mereka itu membuat survei terhadap ribuan perusahaan di seluruh dunia mencari keterampilan apa sih yang dibutuhkan di era sekarang. Jadi kalau mereka ngerekrut, itu kriteria apa yang paling banyak dicari. Nah akhirnya ketemu 8 karakter atau keterampilan yang paling banyak dicari. Dan itu disingkatnya practice. PRACTICE. Disebutnya practice model kan gitu. Jadi model practice. P-nya itu problem solving, memecahkan masalah. R-nya itu resilience, ketangguhan, kan nggak cepat nyerah. A-nya itu achievement motivation, motivasi berprestasi. C-nya itu control, pengendalian diri. T-nya teamwork. I-nya inisiatif, prakarsa, jadi nggak cuma sekedar disuruh-suruh. C-nya lagi adalah confidence, kepercayaan diri. Dan yang terakhir, E-nya adalah etika, ethics. Semua ini disebut soft dengan skill. Semua soft skills, bukan hard skill. Soft skill itu Mas, bukan hard skill yang disuruh. Semua soft skill. Yang enggak. Bukan itu Jadi yang akhirnya ini malah yang dipakai dicari. revolusi mental. Nah, bukan cuma Pendidikan itu karakter Mas. itu, Mas. Menariknya lagi, selain mereka mendapatkan 8 keterampilan ini, mereka juga membuat riset. Kapan keterampilan ini paling bisa optimal ditumbuhkan dalam diri manusia. Dasar, foundation gitu, ada yang optimal, waktu perkembangannya optimal, dan terakhir itu adalah penguatan, reinforcement. Ternyata semua 8 keterampilan ini optimal dikembangkannya di usia 6. Dasar dan optimal akhirnya di situ dong. SD, jadi memang waktu paling pas, paling optimal ke 8 keterampilan ini usia sekolah dasar. Jadi kita ini kan kembali mengingatkan, kan, langkah pemerintah kita ini masih belum bijak, belum tepat sasaran kalau malah fokusnya kebanyakan ke vokasi, ke pendidikan tinggi. Kan mereka tidak penting, tetapi kalau kita bicara mau membangun SDM yang unggul, ya harusnya untuk mulailah nanti. dari SD. Untuk nanti kan Mas ya. Karena 2045 kan ya mereka-mereka yang sekarang di SD kan. Kita mah belum tentu mengalami lagi di sana. Betul. Jadi dan kita juga bolak-balik selalu bicara kan. Iya. Anak Indonesia itu dianggap buta huruf secara fungsi. Yes. Ya kan? Bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Exactly right. Ya ini kan nggak mungkin kita mulai membenahinya di perguruan tinggi atau di pendidikan menengah kan, harus di SD ini diperbaikinya. Faktanya Mas, beberapa kawan saya di perguruan tinggi itu mereka inilah masukan kita. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa
saya juga pernah bicara, kalau pemerintah ini ingin seperti yang disampaikan oleh Mas Indra tadi, mengadopsi atau melaksanakan 8 karakter hingga kuat kuda-kudanya, itu sebetulnya sederhana. Buat sebuah impres SD. Kalau zaman almarhum Soeharto dulu, SD impres, jadi lebih fokus kepada anak-anak harus sekolah. Perkara dia sekolahnya bermutu atau enggak, dia nggak peduli. Diharapkan bermutu. Oleh sebab itu ada SD impres. Dibangunlah ratusan ribu sekolah, sehingga mereka indeks pembangunan manusianya naik. Karena angka partisipasinya naik. Sekarang itu kan sudah mau mentok, Mas, 98, 9 sekian. Sementara mutunya belum diurus. Nah, sekarang dibikinlah impres SD, tapi lebih kepada mutu. Ketika impres itu ada, itu nanti akan setara, Mas, dengan impres vokasi itu. Semua akan berbondong-bondong, anggarannya ke sana, anggaran untuk guru, untuk akreditasi, untuk perbaikan sekolah, untuk semuanya. Jika itu dijalankan, pemerintahan Jokowi ini meletakkan sebuah fondasi yang sangat kuat, Mas. Tetapi Mas, sepakat. Ya, kita lihat kan, masih belum menggeliat di SD-nya, masih asik-asik aja di hal-hal yang periferal. Ya, mudah-mudahan sinau ini didengarkan oleh para pembuat kebijakan. Artinya kita betul-betul secara objektif memberikan masukan. Mudah-mudahan Pak Jokowi memang betul-betul serius membangun SDM, dan kondisinya anggaran kita terbatas, fokuslah dulu di SD. Kuatkan SD-nya, keluarkan instruksi Presiden untuk betul-betul fokus pendidikan di SD. Dasar. Semuanya demi Indonesia maju. Oke, mungkin demikian dulu, Mas. Kita jumpa lagi di sinau yang akan datang. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.